Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3625 sampai bab 3628. Suzaku dan yang lainnya menemukan Xiao Feng lagi. Melihat orang-orang berkuasa, Xiao Feng sekali lagi berusaha keras menahan pikiran jahat yang menyelimuti mereka. "Kenapa kamu di sini lagi?" Xiao Feng berkata dengan ringan. Qilin berkata dengan nada yang sangat mendesak, "Xiao Feng, kami baru saja mendapat kabar dari Junjun. Teknik yang dia ciptakan tidak cocok untuk murid divisi penekan iblis. Junjun memiliki batasan dalam tekniknya. Kungfu divisi penekan setan akan menjadi gila jika dia mencoba melatih kungfu miliknya sendiri." Suzaku juga setuju. "Ya, Xiao Feng, ada baiknya kamu tidak membocorkan kungfu tersebut kepada Gong Qianqiu. Jika tidak, kamu terluka dia. Kami datang ke sini untuk memberitahumu segera setelah kami mengetahui situasi ini. Jangan melakukan hal buruk dengan niat baik kan?" King Long dan yang lainnya juga setuju. Dia tampak seperti sedang memikirkan Xiao Feng. "Iya, pelatihan awal Qianqiu memang," Xiao Feng mengatakannya hampir secara naluriah. Namun dia segera menyadari ada yang tidak beres, dan segera mengganti topik pembicaraan untuk menutupinya. "Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya belum mewariskan keahlian saya kepada siapapun. Divisi penindas iblis pernah menjadi musuh kita. Saya tidak akan pernah membuat kesalahan sebesar itu karena perasaan pribadi saya." Meskipun Xiao Feng tampak sangat tenang ketika dia berbicara, tapi dari sudut matanya, dia menatap reaksi beberapa orang. Untungnya Suzaku dan yang lainnya sudah melakukan persiapan baru dan tidak menunjukkan kekurangan apapun. "Kami hanya memberitahumu untuk menghindari menyakiti orang lain atau diri kita sendiri." Setelah mengatakan ini, Suzaku berbalik dan pergi, diikuti oleh yang lain. Melihat ke belakang kelima orang itu, Xiao Feng selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi sulit untuk mengatakan apa yang sebenarnya salah. Lagi pula, Suzaku dan yang lainnya tidak menunjukkan sesuatu yang aneh di wajah mereka sekarang. "Mungkin aku terlalu memikirkannya," Xiao Feng berpikir diam-diam. Sisi lain, Suzaku Dinggren pergi dengan cepat, dan keduanya bisa melihat keterkejutan dan keterkejutan di wajah satu sama lain. Kata-kata naluriah Xiao Feng barusan berbicara banyak. Dia telah membocorkan teknik ciptaan Junjun kepada Gong Qianqiu. Benar-benar terpukul, Zhu Kui dan yang lainnya menemukan Junjun lagi dan meminta Junjun memikirkan tindakan balasan. Junjun kaget saat mendapat kabar itu, tapi tidak ada cara yang baik untuk melakukannya. "Mari kita tunggu ayah kembali sebelum kita mengambil pandangan jangka panjang." Junjun berhenti dan melanjutkan, "Tentu saja, selama periode ini, tidak ada yang diizinkan untuk mengungkapkan kekurangan apapun. Jangan sampai kakak senior Xiao Feng menjadi curiga." Suzaku dan yang lainnya mengangguk setuju, dan mereka akan terus mencari bukti yang lebih kuat. Saat itu, ketika Ye Junlin kembali untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan, keputusan akhir pada dasarnya akan dibuat. Setelah menggunakan pembuluh darah spiritual pertama untuk meredam tubuh, Ye Junlin bergegas ke lokasi pembuluh darah super spiritual di kerajaan abadi tanpa henti. Setelah diselidiki dengan cermat, Ye Junlin tidak menemukan jejak orang yang mencurigakan. Sepertinya pemimpin wanita misterius itu tidak mengirim siapapun untuk menjaga pembuluh darah spiritual. Ye Junlin merasa sedikit lega. Tentu saja, ini juga berarti bahwa penempaan tubuh pihak lain belum berakhir. Faktanya, alasan Gong Qianqiu akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi tentara yang tewas adalah karena dia merasa tidak ada yang bisa menggunakan denyut super spiritual. Ye Junlin tidak ragu sama sekali dan langsung mengaktifkan kekuatan pembuluh darah spiritual. Energi yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual dilepaskan secara instan. Seluruh kerajaan abadi terpengaruh oleh dampak energi ini. Tapi Ye Junlin tidak mempedulikan hal ini.
sekarang dia dengan cepat menggunakan kekuatan pembuluh darah spiritualnya untuk meredam tubuhnya. Dengan pengoperasian keterampilan dasar, energi yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual dengan cepat diserap ke dalam tubuh Ye Junlin. Setelah penyempurnaan dan pemurnian latihan secara terus-menerus, energi asli yang sangat murni akhirnya terbentuk. Dan Tian Ye Junlin seperti pengungsi yang lapar, dengan rakus menghirup energi aslinya. Kemudian energi ini berpusat pada dantian dan dengan cepat menyebar ke tulang dan meridian tubuh. Kekuatan dan energi di tubuhnya tiba-tiba menjadi ganas. Perasaan ini sungguh luar biasa. Ye Junlin dapat merasakan bahwa ketangguhan meridian dan tulangnya telah meningkat pesat lagi. Ye Junlin terus dengan panik menyerap kekuatan dari pembuluh darah super spiritual. Semakin banyak kekuatan orisinal yang diekstraksi dan dimurnikan. Hal ini menyebabkan tulang dan meridian Ye Junlin terus-menerus dicuci dan ditempa. Kekuatan manusia seutuhnya juga terus meningkatkan batas atasnya. Meskipun energi pembuluh darah spiritual super di kerajaan abadi ini tidak seburuk pembuluh darah spiritual bawah air, namun tidak jauh berbeda. Seiring berjalannya waktu, Ye Junlin merasa tubuhnya sepenuhnya terbungkus energi emas. Terkadang tubuh seperti melayang di atas awan, dan terkadang tubuh tampak bergelut di lumpur. Ini seperti reinkarnasi yang terus berjalan maju mundur. Namun, setiap kali dia menyelesaikan siklus seperti itu, Ye Junlin dapat merasakan bahwa kekuatannya semakin kuat. Namun, Ye Junlin, yang tenggelam dalam dunia pendinginan tubuh, tidak mengetahuinya. Segala sesuatu yang terjadi di sini diawasi dari tempat yang sangat rahasia oleh sepasang mata biru. Mata itu sangat dalam, seperti langit berbintang yang tak berujung, membuat orang tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Di markas, saat Zukue dan yang lainnya melakukan penyelidikan lebih mendalam, semakin banyak berita bermunculan yang mengarah langsung ke Gong Qiankyu. Apalagi hari ini, Suzaku mendapat pesan penting. Beberapa bulan yang lalu, Gong Qiankyu memegang pedang berisi energi menakutkan di tangannya. Menurut gambaran kasar para saksi, pedang ini sangat mirip dengan malapetaka ilahi yang hilang dari Ye Junlin. Hal ini kembali mengejutkan Suzaku dan yang lainnya. Semua orang tanpa sadar mengingat berbagai petunjuk yang mereka temukan sebelumnya. 1. Saat Gong Qiankyu dan Xiao Feng kehilangan kontak adalah saat wanita misterius itu melahap pembuluh darah spiritual dari dua ras alien. 2. Di antara orang-orang di Sige yang hampir dibunuh oleh Ye Junlin adalah Gong Qiankyu. Saat itu Ye Junlin pada dasarnya yakin bahwa wanita misterius itu ada di antara mereka. 3. Dalam pertumpahan darah di Paviliun Barat, semua orang yang bermusuhan dengan Gong Qiankyu meninggal secara tragis, tetapi mereka yang berteman dengannya selamat. Kemudian orang-orang ini bergabung dengan Sekte Qiankyu. 4. Gong Wenqian yang dituduh sebagai pengkhianat juga terbunuh saat penangkapan Gong Qiankyu. Anda harus tahu bahwa dengan budidaya Xiao Feng, serangan diam-diam pun dapat membunuh Gong Wenqian dengan satu pukulan. 5. Baru-baru ini, Xiao Feng dan Gong Qiankyu kehilangan kontak lagi, dan wanita misterius itu sedang menjalani tubuh tempering guntur surgawi di rumah Tianxi. 6. Xiao Feng telah membocorkan skill Junjun kepada Gong Qiankyu. Begitu banyak bukti halus yang semuanya berhubungan dengan Gong Qiankyu. Jika satu atau dua hal terpengaruh, itu mungkin suatu kebetulan. Tapi semuanya berhubungan erat dengan Gong Qiankyu, jadi dia pasti terlibat. Suzaku pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa pemimpin wanita misterius itu adalah Gong Qiankyu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Suzaku. Junjun dan Li Ziran merenung sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk menunggu Ye Junlin kembali sebelum berdiskusi. Saat ini, Junjun menerima kabar dari Tuan Langit Kecil Wentian. Tahap pertama penempaan tubuh Gong Qiankyu baru saja selesai. Tanpa ragu-ragu, semua orang segera bersembunyi di rumah persembunyian. Bagaimanapun,
Niat Gong Qianqiu sudah sangat jelas sebelumnya, membiarkan Du Gu Xiao dan orang-orangnya berkeliaran di sekitar base camp. Lagi pula, aku masih khawatir Ye Junlin pergi ke Tianxi Mansion untuk menimbulkan masalah. Sekarang setelah tempering tubuh tercapai, Gong Qianqiu kemungkinan besar akan memimpin orang lain untuk membalas dendam. Tak seorang pun di base camp yang bisa menandingi wanita misterius itu. Bahkan dengan kekuatan Du Gu Xiao saat ini, dia pada dasarnya dapat menyapu semuanya. Berita itu segera sampai ke telinga Ye Junlin. Untungnya, Ye Junlin baru saja selesai mengendalikan pembuluh darah super spiritual kedua. Dia merasa kekuatannya meningkat pesat lagi. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Setelah Ye Junlin selesai berbicara, dia bergegas kembali ke base camp secepat mungkin. Dengan Ye Junlin duduk sebagai pemimpin, hati semua orang yang bersemangat tenggelam. Ye Junlin adalah pendukung spiritual mereka, namun, semua orang waspada, dan balas dendam pemimpin wanita misterius itu belum juga terjadi. Semua orang tidak tahu bahwa Gong Qianqiu tidak terburu-buru untuk membalas dendam, tetapi memimpin dalam bergegas ke lokasi pembuluh darah spiritual kerajaan abadi. Namun ketika Gong Qianqiu sampai di tempat tujuannya, dia sedikit bingung. Mata Gong Qianqiu dipenuhi rasa tidak percaya. Pembuluh darah super spiritual yang awalnya mengandung energi menakutkan di kerajaan abadi sebenarnya kehilangan energi spiritualnya. Apa yang terjadi? Gong Qianqiu tiba-tiba menjadi marah. Dia segera pergi ke kedalaman pembuluh darah spiritual untuk menyelidikinya lagi, dan benar saja, hanya ada sedikit energi spiritual yang tersisa yang melayang di udara. Energi pembuluh darah super spiritual telah habis, seperti sumur yang telah terkuras, kehilangan vitalitas dan vitalitasnya sepenuhnya. Mungkinkah ada yang sengaja menyabotasenya? Pikiran Gong Qianqiu berputar cepat. Lokasi pembuluh darah super spiritual ini sudah sangat tersembunyi. Bahkan di antara orang dalam kerajaan abadi saat itu, hanya sedikit orang yang mengetahui lokasi pasti dari pembuluh darah spiritual. Mereka semua adalah pejabat inti tingkat tinggi kerajaan abadi. Oleh karena itu, kekuatan yang tersisa di pinggiran kerajaan abadi dilarang datang untuk menghancurkannya. Sepertinya seseorang berspekulasi bahwa aku meningkatkan kekuatanku dengan melahap dan dengan sengaja menghancurkan pembuluh darah super spiritual ini. Ini untuk mencegahku terus menjadi lebih kuat. Dan kekuatan orang ini sangat menakutkan. Sebaliknya meskipun dia memiliki gagasan kehancuran, tidak dapat menghilangkan semua energi spiritual. Mata Gong Qianqiu sedikit menyipit. Dalam kesannya, Ye Junlin adalah satu-satunya yang bisa melakukannya dengan tenang sekarang. Sepertinya kita harus mencari kesempatan untuk menyelidiki dari mulut Xiao Feng. Sebelum pemikiran ini benar-benar hilang, berita datang dari Du Gu Xiao. Tuan, telah diketahui bahwa Ye Junlin lah yang pergi ke kesunyian abadi dan menghancurkan pembuluh darah spiritual. Gong Qianqiu tiba-tiba merasa kedinginan dan mencibir. Apakah menurut Anda menghancurkan pembuluh darah spiritual ini dapat mencegah pemimpin ini menjadi lebih kuat? Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum dingin. Dia tidak pernah mengira Ye Junlin bisa melakukan ini. Ini seperti membakar perahu, untuk mencegah dirinya menelan pembuluh darah spiritual untuk berkembang. Dia sebenarnya secara langsung melepaskan dan menghancurkan kekuatan pembuluh darah spiritual tersebut. Sekarang energi spiritual telah menyebar ke seluruh belahan dunia dan telah diencerkan sepenuhnya. Bagi Gong Qianqiu saat ini, terus menelan energi spiritual yang encer ini tidak banyak berpengaruh. Dan itu hanya membuang-buang waktu. Sialan Ye Junlin. Cepat atau lambat aku akan membuatmu membayar mahal. Gong Qianqiu mengertakkan gigi karena marah. Mengapa kita tidak bertarung langsung dengan Ye Junlin, dan kita bisa membicarakan tentang meningkatkan kekuatan kita nanti? Gong Qianqiu dengan serius memikirkan kelayakan metode ini. Dia tidak tahu bahwa Ye Junlin juga bisa melunakkan tubuhnya melalui kekuatan pembuluh darah spiritual. Kalau tidak,
gagasan seperti itu tidak akan pernah muncul. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Gong Qiankyu melepaskan ide ini. Lebih baik mengupayakan stabilitas. Mata Gong Qiankyu sedikit menyipit. Dia memikirkan cara lain untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa pembuluh darah super spiritual dari kerajaan abadi, ada juga pembuluh darah super spiritual dari divisi penekan setan. Sudah waktunya bagi divisi penekan setan untuk menghilang dari dunia ini. Mata Gong Qiankyu bersinar dengan sangat tajam. Lampu, aura pembunuh menyebar secara alami. Mengambil keputusan, Gong Qiankyu dengan cepat kembali ke lubang 10.000 mayat. Ini adalah markas sekte Qiankyu, dan banyak anggota elit juga berkumpul di sini. Meskipun Gong Qiankyu tidak menganggap serius orang-orang dari divisi setan penekan, Ye Junlin dan rumah Tianxi adalah variabel. Terutama karena Gong Qiankyu tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya, yang terbaik adalah menelan kekuatan pembuluh darah spiritual divisi penekan iblis secara diam-diam. Tentu saja, Gong Qiankyu mengkhawatirkan hal lain, karena Ye Junlin dapat menghancurkan pembuluh darah spiritual kerajaan abadi. Kemudian dia mungkin juga ingin mengambil tindakan melawan pembuluh darah spiritual dari divisi penekan iblis. Tidak peduli betapa enggannya orang-orang di divisi penindas iblis, mereka hanya perlu mempertimbangkan bahwa sekali mereka menjarah dengan paksa, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Setelah menyadari fakta ini, sangat mungkin orang-orang di divisi penindas iblis akan setuju untuk mengambil langkah mundur, meskipun orang-orang dari divisi penindas iblis tidak setuju. Selama Ye Junlin secara paksa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan dan menghancurkan pembuluh darah spiritual, hal itu kemungkinan besar juga akan terjadi. Waktu hampir habis. Kita harus menyerap pembuluh darah spiritual divisi penekan iblis sebelum Ye Junlin menghancurkannya. Gong Qiankyu buru-buru membuat pengaturan yang hati-hati untuk memastikan bahwa rencana selanjutnya dapat dilakukan dengan sangat mudah. Secara bersamaan, Ye Junlin juga membuat pengaturan secara intensif. Setelah mendengar dari Tianxi Wentian bahwa wanita misterius itu telah menyelesaikan temper tubuh, Ye Junlin merasakan urgensi waktu. Penempaan tubuh wanita misterius yang berhasil menunjukkan bahwa dia dapat terus melahap. Meskipun pembuluh darah spiritual kerajaan abadi telah digunakan olehnya untuk meredam tubuhnya, jika dia gagal melindunginya, pihak lain akan menemukan pembuluh darah spiritual lainnya. Khususnya, pembuluh darah spiritual yang diandalkan oleh divisi penekan iblis untuk bertahan hidup bukanlah rahasia. Langkah selanjutnya dari wanita misterius itu kemungkinan besar adalah nada super spiritual ini. Faktanya, tidak mudah untuk menyerang pembuluh darah spiritual divisi penekan iblis secara langsung. Itu hanya akan menguntungkan Qiankyu, terlebih lagi, kabar bahwa Tianxi akan kembali juga sudah sampai ke telinga Ye Junlin. Oleh karena itu, Ye Junlin harus hati-hati mempertimbangkan kemungkinan merebut pembuluh darah spiritual secara paksa. Hal yang paling penting adalah kekuatan wanita misterius itu telah meningkat pesat setelah melunakkan tubuhnya, dan dia dapat menyerang base camp lagi kapan saja. Ye Junlin benar-benar tidak berani meninggalkan base camp dalam waktu lama, bahkan jika ada rumah persembunyian, itu mungkin bukan solusi yang lengkap. Namun, saat kedua belah pihak sedang sibuk duduk dan menelan rencana awal, tempering body, divisi penekan iblis tiba-tiba menerima kabar pasti. Tianxi akan segera kembali, dan dia akan membawa serta beberapa tokoh kuat dari dunia legendaris. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang, rencana Ye Junlin dan Gong Qiankyu gagal. Tidak peduli siapa kedua pihak tersebut, jika mereka ingin menggunakan pembuluh darah spiritual, itu akan memakan waktu. Namun urat spiritual divisi Zenmo dijaga ketat, karena ini adalah sumber energi yang diandalkan divisi Zenmo untuk kelangsungan hidupnya. Sangatlah mustahil untuk secara diam-diam menggunakan kekuatan pembuluh darah spiritual. Dan intinya, divisi Zenmo adalah lawan keduanya sekaligus,
bahkan bisa disebut musuh bebuyutan. Oleh karena itu, selama Ye Junlin atau Gong Qiankyu melakukan tindakan seperti itu, mereka pasti akan menghadapi perlawanan putus asa dari divisi penekan iblis. Kini Tianxi akan segera kembali dengan kekuatan besar, tiba-tiba ada pihak ketiga. Jika terjadi perkelahian, hasilnya belum ditentukan. Selain itu, baik Ye Junlin maupun Gong Qiankyu tidak sepenuhnya yakin tentang kekuatan dunia legendaris. Dengan kata lain, tidak ada acuan yang jelas mengenai kekuatan tempur. Akibatnya, fungsi perencanaan kedua belah pihak terhenti sementara. Dia benar-benar kembali pada saat ini, Tianxi Jalang ini benar-benar tahu cara mengejar ketinggalan tepat waktu. Gong Qiankyu sangat marah hingga dia mengatupkan gigi peraknya. Meski penuh amarah, Gong Qiankyu tidak berani bertindak gegabah. Meskipun dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri, dikatakan bahwa Tianxi dan Xuanming menemukan dunia legendaris. Apalagi mereka juga bergabung dengan sekte besar di dunia itu. Tempat macam apa dunia itu? Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Tianxi dan Xuanming sekarang? Gong Qiankyu tidak yakin dengan semua ini. Jika dia menyerang divisi penekan iblis, dia dan sekte Qiankyu mungkin berada dalam bahaya jika dia bukan lagi lawan. Sekarang pemimpinku hanya bisa mengendalikan Ye Junlin, tapi aku tidak bisa bertindak gegabah. Gong Qiankyu menghela nafas pelan. Perasaan terkekang oleh orang kuat tak dikenal ini benar-benar membuat Gong Qiankyu tertekan. Jika saya bisa memasuki dunia legendaris, saya pasti akan menginjak-injak orang seperti Tianxi Xuanming di bawah kaki saya. Mata Gong Qiankyu tegas, dan dia sangat yakin akan hal ini. Inti pertanyaannya adalah di manakah Tianmen yang legendaris itu? Dunia itu mungkin dipenuhi dengan sumber kekuatan seperti pembuluh darah super spiritual kerajaan abadi, bukan? Jika dia benar-benar bisa memasuki dunia legendaris, dia dapat sepenuhnya meningkatkan kekuatannya dengan pesat dengan mengandalkan teknik melahap yang ekstrim. Pada saat itu, banyak kekuatan besar tidak punya pilihan selain tunduk pada kaki mereka sendiri. Setelah Xuanming kembali, mari kita lihat apakah kita bisa menipu dia untuk memberitahukan lokasi Tianmen melalui Dugu Xiao. Gong Qiankyu mengambil keputusan. Benar, dia mendambakan dunia legendaris itu. Saya tidak sabar untuk memasuki dunia yang indah itu sekarang. Mungkin udara di dunia legendaris sangat manis, bersambung.